Taib. Ada apa dengan onta? Onta ini makhluk yang sangat ajaib. Keajaiban onta sangat banyak. Makanya Allah suruh kita untuk merenungkan. Di antaranya dia satu-satunya hewan yang triple fungsi. 3 in 1 ya. Apa bisa sebagai angkutan perjalanan. Kendaraan bukan angkutan ya. Kendaraan perjalanan. Yang kedua ya, sebagai mobil angkutan barang-barang. Yang ketiga, makanan dan minuman. Tidak ada hewan yang mengumpulkan 3 fungsi ini. Sebagian hewan hanya sebagai kendaraan. Contoh misalnya himar. Himar kendaraan orang bisa naik. Tapi makan dan minum enggak. Orang enggak hobi makan dan minum. Angkat barang juga enggak kuat, sedikit. Ya. Kemudian kuda kendaraan. Makan orang enggak tertarik. Susu kuda orang enggak tertarik. Ya. Suruh angkat barang, kuda enggak bisa. Kuda cuma sekedar untuk naik orang. Apalagi sapi, ngangkat barang mungkin dia enggak mau. Makan minum oke, kendaraan enggak cocok. Ya. Semua hewan tidak ada yang mengumpulkan 3 ini kecuali onta. Onta kendaraan, Masya Allah onta naik luar biasa. Orang naik onta. Dan menakjubkannya onta dibandingkan hewan lain. Kalau kuda harus dipacu. Arahnya kemana? Onta kalau dia sudah tahu jalan tidur aja santai. Nanti di jalan sendiri. Onta luar biasa. Bahkan mereka buat keranda di atas onta. Dibuat keranda, orang naik sudah tidur aja udah ontanya jalan. Dengan santai menuju kepada tempatnya. Hewan mana yang seperti itu? Enggak ada. Naik kuda kalau enggak pegang jatuh mati ya. Onta bisa dibuat kerana naik santai, ontanya jalan. Buat pelana dengan santai jalan ya sampai ke tujuan. Angkutan barang bisa ngangkat barang-barang. Makan minuman juga luar biasa. Kemudian 2 dari sisi tubuh onta ya. Onta kata para ulama luar biasa. Pertama lehernya panjang. Fungsinya untuk dongkrak. Sebagai dongkrak. Makanya onta itu dia bisa ngangkat barang, nggak ada hewan, dia duduk dulu. Hewan lain gimana caranya? Nggak bisa. Angkat barang hewannya sudah berdiri, kemudian taruh barang di atasnya. Kalau onta dia bisa duduk dulu. Dia duduk, barangnya taruh atas semua, baru kemudian dia berdiri. Bagaimana caranya dia berdiri sementara barang sudah penuh? Supaya bisa berdiri barang penuh, lehernya naik dulu. Dongkraknya, lehernya dulu, baru kemudian naik badannya. Itu nggak ada hewan seperti itu, kecuali onta. Makanya fungsi lehernya yang panjang itu sebagai dongkrak. Semua hewan nggak ada suruh duduk dulu. Coba suruh himar duduk dulu, taruh barang nggak bisa berdiri lagi. Kuda apalagi taruh barang duduk berdiri nggak bisa berdiri lagi. Onta bisa, dia duduk taruh barang bisa berdiri. Kemudian disebutkan lagi, contohnya kakinya kurus memanjang. Supaya karena onta ini hewan padang pasir, dia kalau kakinya pendek dengan badannya, maka badannya kepanasan. Banyak kakinya jarak tinggi supaya dia bisa santai, panas bumi tidak begitu kena badannya. Kemudian dan ini cocok ya. Terus kukunya, model kukunya membuat dia tidak bisa terbenam di pasir. Dia bisa berjalan di pasir. Tidak tenggelam kakinya meskipun mengangkat barang yang banyak. Dia bisa jalan teratur. Kakinya kukunya membuat dia tidak terbenam, tidak tenggelam di pasir. Terbenam ya, bukan tenggelam. Kemudian di antaranya matanya. Matanya ada selapu tipis. Maksudnya apa? Meskipun debu banyak, dia masih bisa melihat. Dia mata tertutup, tapi dia masih bisa melihat karena debu banyak. Ya. Ada selapu tipis yang membuat dia tertutup, tapi bisa melihat. Itulah onta. Ya.
Kemudian kapalannya sebagian tempatnya tebal, ya, untuk dia tunduk tebal, dibuat tebal oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sehingga kalau dia duduk begini tidak mengapa, tidak kepanasan. Dia kuat tebal, ya. Itulah onta, ya. Saya bukan penggembala onta jadi saya kurang paham, ya. Ini sekedar saya baca-baca. Kalau para ibu-ibu pingin tahu tentang onta bisa, kalau lihat onta langsung, kenalan sama onta, insya Allah tahu kehebatan onta. Kemudian di antara keistimewaan onta, ya, kencingnya obat. Dan ini sudah banyak terbukti, termasuk saya sudah tahu 2 orang, yang satu saya dengar dari kawan, yang satu kawan saya sendiri. Ya, kawan saya sendiri, ya, alhamdulillah sudah sembuh, seorang pilot, ya, kemudian waktu saya kunjungi dia sakit, di antara obat terapi yang dilakukan minum kencing onta, minum kencing onta. Jadi kencing onta datang, dia minum. Wah, dia bilang, wah kalau udah minum rasanya, wah benar-benar sensasi ya. Baunya luar biasa ya. Intinya diminum, saya nggak tahu kadarnya berapa hari sekali, apa 3 kali atau 7 kali sehari. Intinya itu air kencing bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya yang saya pernah lihat, menyembuhkan penyakit kanker. Tapi saya nggak tahu lah, itu mungkin ada kadarnya, saya nggak ngerti. Tapi ini teman saya sendiri ya. Tapi intinya kehebatan onta banyak, ini di antaranya.